Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah summa amma ba'd. Inilah sesi yang ke-26 di bait yang ke-60 ya, di halaman 25 dari pembahasan Mandhumah Manhajil Haq karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita di bahasan sebenarnya masih ada kaitan tentang keutamaan zikir ya. Hanya saja diberi judul An-Nahyu an Masawil Akhlaq, larangan dari akhlak-akhlak yang buruk. Qala an-Nadhim rahimahullah ta'ala wa yanha al-fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qawlin lidiyanati mufsidu. Dan mencegah seorang hamba dari perbuatan ghibah dan namimah serta setiap ucapan yang akan merusak dalam kehidupan agamanya. Ya. Di bait yang ke-60 ini Nadhim menjelaskan kepada kita bahwa di antara faedah zikir ya, di antara faedah zikir ini masih ada kaitan dengan sebelumnya ya. Di antara faedah zikir itu adalah seorang tercegah dari perbuatan ghibah dan namimah. Ya. Jadi orang kalau berzikir akan terlupakan dengan ngomongin yang jelek. Ya, seperti diantaranya ghibah dan namimah. Ya. Dan ghibah dijelaskan oleh Nabi SAW. Definisi ghibah itu apa? Kata Nabi, atadruna mal ghibah? Kalian tahu tidak apa itu ghibah? Qalu, kata para sahabat, Allah Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi menyebutkan ghibah itu, kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu, kata Nabi SAW, engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ya. Lalu ada yang tanya dari sahabat, bertanya, afaraita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang saya bicarakan tentang saudara saya itu memang benar? Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad tabtah. Kalau apa yang kau bicarakan itu benar, maka sungguh faqad tabtahu, engkau telah menggibahnya. Wa lam yakun fihi faqad bahattah, dan seandainya tidak benar berarti kalian telah memfitnah, yakni mengucapkan suatu kedustaan. Ya. Jadi ghibah itu ya kalau bahasa kita artinya ngomongin kejelekan orang. Nah, membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Makanya kata Imam Nawawi ya, dan ini beliau mengutip perkataan Imam Al-Ghazali, ghibah itu dzikrul mar'i bima yakrahuhu. Ghibah itu engkau menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya. Ya. Sawa'un kana dzalik fi badani syakhs, baik dalam badannya berkaitan dengan fisik yakni. Ya. Fisik ataupun dini agama atau dunia atau urusan dunia atau nafsi atau urusan dirinya fisiknya ya, badannya ya fisiknya atau khalqihi atau khuluqihi ya, atau berkaitan perilaku atau hartanya berkaitan orang tuanya ya, atau zauji atau khadimi berkaitan istrinya pelayannya atau sahabi atau berkaitan bajunya ya, atau harokatihi atau berkaitan dengan gerakannya ya, gerakannya, raut mukanya dan seterusnya ya, baik dengan lafaz ataupun dengan isyarah ya, ataupun dengan isyarat. Ai sawa'un dzakartahu bil lafzi au bil isyarati ya, baik engkau mengatakannya dengan ucapan atau dengan isyarat ya. Dalil larangan ghibah ini dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau curiga ya. Yani dhann, berprasangka buruk, jauhi. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari, wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Lalu kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan jangan kalian mengunjing satu sama lain.
Lalu diibaratkan apa oleh Allah? Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai saudaranya yang sudah mati? Ya, fakaritumu, maka tentu kamu merasa jijik. Lalu kata Allah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Ini dari tentang larangan ghibah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Nabi ditampakkan, ya, ada kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, ya, yakni adfarun min nuhas, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Dia mencakar-cakar, ya, mencakar-cakar wajah, ya, mencakar-cakar dada-dada mereka. Maka faqultu man haula ya Jibril. Nabi berkata, aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Qala, Jibril pun mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yang suka ghibah, ya, membicarakan kejelekan manusia, dan mereka yakni yaqauna fi a'radihim, yang mencela kehormatan-kehormatan manusia. Ya. Ini diantara keburukan ghibah yang disebutkan dalam hadis. Bahkan Jabir pernah bercerita, dia mengatakan kunna ma'an Nabi SAW. Ya, kami pernah bersama Nabi SAW. Partafa'at rihun atau rihu jifatin muntinah. Maka tiba-tiba kemudian yakni tercium bau yang sangat busuk. Ya, maka Nabi tanya, atadruna ma hadhihi rih? Kalian tahu tidak ini aroma apa? Ya. Maka Nabi mengatakan, hadhihi rihul ladina yagtabunal mu'minin. Ya, ini adalah baunya orang yang menggibahi, menggosipi kaum mukminin. Ya. Ini diantara larangan, ya, dalil yang menunjukkan ancaman berat, larangan bagi manusia untuk bergibah. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas ada larangan. Ya, kata Nabi, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Ya. Kata Nabi, jangan kalian saling saling iri, hasad. Ya, saling benci, saling memalingkan muka. Jangan. Ya. Demikian pula disebutkan wala yabi ba'dukum ala bai' ba'din. Jangan kalian menjual barang yang sedang ditransaksikan orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Ya. Setiap hamba-hamba Allah jadilah kalian yang bersaudara. Al-muslim akul muslim. Muslim itu saudara atas muslim yang lain. La yadlimu wa la yakhduruhu. Ya, jangan saling mendolimi. Ya, jangan membiarkan kalau ada musibah tidak mau menolong. Wala yahqiruhu. Jangan menghina, ya. At-taqwa hauna, taqwa itu di sini kata Nabi, mengisyaratkan ke arah dada beliau. Taqwa itu di hati, ya. Jadi jangan saling mencela, menghina, jangan. Nah, di akhir hadis Nabi mengatakan, ya, bahwasanya qaulul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, setiap muslim atas muslim yang lain itu terlarang. Darahnya enggak boleh ditumpahkan, harta enggak boleh diambil, wa irduhu, dan kehormatannya, ya, enggak boleh dicela. Ya, ini menunjukkan larangan terhadap ghibah, karena ghibah itu menghinakan kehormatan, ya, jatuh kita merusak kehormatan saudara kita. Ya. Taib. Nah, namun dan di antara ghibah juga disebutkan dalam hadis, di antara sebab adab kubur ghibah itu. Ya, disebutkan ketika Nabi melewati dua kuburan dan Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dia sedang, yakni keduanya sedang disiksa. Ya, dan keduanya disiksa bukan pada suatu yang besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, yang salah satunya kata Nabi, fakana la yastatiru minal baul.
dia tidak menutup aurat saat kencing. Wa mal akhar, perhatikan, adapun yang lain fakana yamshi bin namimah. Ya. Adapun yang lain karena dia suka berjalan dengan namimah. Nah, dalam lafaz yang lain wa ma yu'adzabani illa fil ghibah. Dan mereka tidak disiksa kecuali karena ghibah. Allahu akbar. Ghibah jadi menjadi sebab ya azab kubur, ghibah dan namimah. Sebagaimana disebutkan di dalam bait yang ke-60 ini oleh muallif. Ya. Jadi ghibah itu seseorang menyebutkan saudaranya dalam perkara yang dia tidak suka. Adapun kalau namimah artinya kalau bahasa kita adu domba. Tapi para ulama menjelaskan namimah itu adalah naqlu kalamin nas ba'duhum fi ba'din ala wajhil ifsad. Yani menyampaikan pembicaraan orang lain walaupun itu benar. Yang disampaikan benar, tapi menimbulkan kerusakan atau dalam tujuan merusak. Atau demi tujuan merusak. Nah, itu namanya an-namimah. Ya. Itu namanya an-namimah. Yani naqlu kalamin nas, ya. Ba'duhum fi ba'din, ya. Ala wajhi al-ifsad. Ya, menyampaikan ucapan manusia dalam rangka tujuan untuk merusak. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ya bahwa ada ghibah yang diperbolehkan. Ya. Ada ghibah yang diperbolehkan. Diperbolehkan ghibah kata Imam Nawawi tubahul ghibahu fi sittati mawatin. Dibolehkan ghibah pada 6 kondisi. Yang pertama at-tadhallum. Ya. Yani adanya tindak penganiayaan. Maka boleh bagi orang yang dizalimi mengadukan kezaliman kepada pemimpin, kepada hakim atau kepada selain keduanya yang memang memiliki wewenang misalnya. Atau kepada orang yang mampu menghentikan kezalimannya, ini boleh. Ya. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ya. Nah, ini juga diperbolehkan. Nah, yang ketiga al-istifta, meminta fatwa. Jadi seorang boleh membicarakan keburukan orang lain karena hendak meminta fatwa. Ya. Misalnya si fulan menjelmi saya begini dan begitu, bagaimana hukumnya? Ya. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarr, memberitahukan orang lain agar berhati-hati dari keburukan seseorang dalam rangka untuk menasihati mereka. Ini dibolehkan. Ya. Yang kelima apa? An yakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi. Seseorang yang jelas-jelas melakukan kefasikan, melakukan kebid'ahan. Ya. Maka ini boleh digibah. Hati-hati si fulan ahli bid'ah, dia gini, dia begitu. Dibolehkan. Dan yang keenam at-ta'rif, menyebutkan aib untuk mengenalkan, ini boleh. Ya, misalnya orang itu pendek, misalnya orang itu gemuk, ya. Maka Imam Nawawi memberikan contoh kal A'mash, ya, seperti si A'mash misalnya lemah penglihatannya, atau A'rad si pincang, wal asam si tuli misalnya, wal ahwal si buta, ya, wal a'ma wal ahwal. Nah, si buta atau si ahwal si juling misalnya. Ini boleh tapi dalam rangka untuk tahrif, bukan untuk menghina. Kalau menghina itu termasuk ghibah. Ya, demikian. Lalu di bait yang ke-61 Nadhi mengatakan lakana lana haddun azimun wa ragbatun bi kasrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Niscaya kita mendapatkan bagian yang besar serta berkeinginan dengan banyaknya berzikir kepada Allah sebaik-baik zat yang ditauhidkan. Yakni ini jawaban syarat, ya. Jawaban syarat dari perkataan walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu. Ya. Jadi kan di dalam di dalam bait yang ke-59 walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Nah, seandainya tidak ada keutamaan zikir selain bahwasanya dia menjadi jalan kita mendapatkan kecintaan Allah dan bimbingan Allah. Nah, ini jawabannya di sini. Lakana lana hadzun azim, ya, wa ragbatun bi kasrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Niscaya kita mendapatkan yakni hadzun azim, bagian yang sangat besar,
ya, wa raghbatun serta berkeinginan, ya. Bi kasrati dzikrillahi ni'mal muhadu, ini dengan banyaknya berzikir kepada Allah, sebaik-baik zat yang ditauhidkan. Ini seandainya di dalam zikir tidak ada faedah kecuali kita bisa sampai kepada Allah untuk menggapai kecintaan Allah. Seandainya di dalam zikir tidak ada faedah kecuali ini sebagai jalan seorang hamba untuk mencapai kecintaan Allah, ya, mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya cukup, itu maknanya. Lalu ni'mal muwahhid, yakni Allah Subhanahu wa taala yang diikhlaskan di dalam beragama, ya, sebaik-baik zat yang ditauhidkan, yang dimurnikan dalam beribadah, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang kita berzikir kepada Allah. Kemudian Syekh mengatakan, An-Nadi mengatakan, walakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Namun karena kejahilan kita sehingga zikir kita ini sedikit, sebagaimana pula minimnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara sebab sedikitnya berzikir, ya karena disebutkan oleh Syekh di sini min jahlina, karena sebab kejahilan. Ya. Jadi di antara sebab sedikitnya seorang berzikir karena sebab kejahilan. Ya. Sehingga seorang lalai sedikit dalam berzikir. Kama qalla minna lil ilahi ta'budu. Yang sebagaimana menjadi sebab, ya, kita sedikitnya dalam beribadah, ya. Jadi karena kejahilan, sedikitnya orang beribadah kepada Allah karena kejahilan. Maka kejahilan ini adalah merupakan pangkal pokok segala keburukan, ya. Maka di dalam bait-bait tentang keutamaan zikir di sini, An-Nazim, ya, An-Nazim telah menunjukkan sekitar 13 faedah dari faedah berzikir. Ya. Dari bait-bait ini tentang keutamaan zikir, muallif telah menyebutkan sekitar 13, ya, faedah atau keutamaan di dalam yang berzikir. Ya. Dan kalau ingin lebih mendalami tentang keutamaan zikir, bisa dibaca kitab Al-Imam Ibnul Qayyim. Itu kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, demikian insyaallah kita akan akhiri pembahasan kita di bait yang ke-26 sebagai al-khatimah, sebagai penutup, ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.